Hai Super Kids, Shalom. Shalom. Wah Kak, nggak kerasa ya Kak, kita udah memasuki bulan Desember. apa ini? Bulan Desember. Wow, cepet banget ya Kak. Iya. Bulan Desember tuh kita ngerayain apa sih Kak? Ada Natal. Wow. Kita senang sekali ya Kak ya. Bener. Hari ini, wah Kak Reta tampil beda loh. Oh masa Kak? Iya. Kak Yana juga. Oh iya. Ada apanya ya Kak? Ada kita Bando pakai Natal. Bando Natal. Karena bulan ini udah bulan Desember. Bulannya kita merayakan hari Kelahiran Natal, Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, apa kabar adik hari ini? Pasti luar biasa. Bener banget. Iya. Yuk adik-adik, kita sebentar lagi kan mau ibadah. Sebelum kita ibadah, kita mau yel-yel dulu ya. Oke, Mana siap, suaranya Super Kids? Ceria, sehat, kuat, hahaha. Sekali lagi Kak, mana suaranya Super Kids? Ceria, sehat, kuat, hahaha. Yesus, amin. Iblis, no. Wajah. Yeay. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, kita harus lebih semangat lagi ya adik-adik ya. Yuk, kita mau berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah hari ini. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah kami hari ini. Tuhan, walaupun kami beribadah secara online, tapi kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian dari pulau dan benua. Semua adik-adik kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Oke. Tuhan Yesus sudah lahir buat kita semua. Mari kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi
Adik-adik semua, yuk kita mau siapin hati kita. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sikap hati yang sungguh, sikap berdoa. Kita mau nyanyikan pujian Natal di hatiku. Shalom adik-adik. Nggak kerasa ya, sekarang udah mau Natal. Kita kan sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Sekarang kita mau dengar firman ya. Semua siapin hati kalian buat dengar firman. Buka Alkitabnya, kita buka di 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai ayat 29. Ini nggak usah kalian baca. Nanti kalian baca di rumah aja ya. Kakak mau ceritain dulu. Ada seorang laki-laki yang bernama Nabot. Nabot ini laki-laki yang orang yang baik sih dia ini. Dia takut sama Tuhan. Dia ini punya sebuah kebun anggur. Kebetulan kebun anggur dia itu tuh letaknya tuh di sebelah istana raja. Nama rajanya namanya Raja Ahab. Raja Ahab ini raja yang memerintah Samaria zaman itu. Raja Ahab ini orangnya sih jahat adik-adik. Dia ini suka menyembah berhala adik-adik. Pokoknya perbuatannya nggak baik lah di mata Tuhan. Suatu saat waktu dia lihat si Nabot ini punya kebun anggur yang pas sebelah istana dia nyamperin si Nabot, datang ke rumah Nabot, si Raja Ahab ini. Datang, masuk. Nabot gitu. Iya Raja, kenapa? Aku
mau kebun anggurmu. Soalnya kebun anggurmu ini pas sama sebelah istanaku. Pengen aku jadiin kebun sayur-sayuran. Biar aku gampang, tinggal metik, gampang, deket. Pokoknya kebun anggurmu buat aku ya. Kalau kamu nggak mau ya wes, tak bayar wes. Kalau mau berapa, ngomong aja. Tak bayar. Atau kamu ntar cari kek kebun anggur yang terserah, kamu mau cari di mana terserah kamu. Terus Nabot mau jual apa enggak adik-adik? Nggak mau adik-adik. Nabot ini adalah orang yang punya prinsip adik-adik. Dia tahu kebun dia ini adalah peninggalan nenek moyangnya dia. Jadi itu dia nggak mau jual kebun anggurnya. Itu warisan nenek moyang dia, kenang-kenangan buat dia. Dia mau ngolah sendiri, dia nggak mau jual ke orang. Walaupun Ahab nawarin harga mahal pun dia nggak mau jual. Dia ngomong, enggak Raja, aku nggak mau jual kebun anggurku. Sekarang silakan kamu pergi. Raja marah dong digituin ya adik-adik ya. Dia marah, terus dia pulang ke rumah, ngambek adik-adik, ngambek. Ngambek kayak anak kecil gitu adik-adik, ngambek. Nggak mau makan, nggak mau minum. Ngambek dia. Terus nggak lama, datang istrinya, Ratu. Namanya Ratu Isabel. Gampang adik-adik, Isabel. Gampang kan? Isabel tanya, Raja, kamu kenapa kok ngambek sih? Kayak anak kecil, kamu itu kan raja, harus tegas dong. Masa ngambek? Terus, iya, aku tuh sebel. Loh, kenapa kamu sebel? Soalnya Nabot nggak mau jual kebun anggurnya sama aku. Aku kan kesel. Ratu Isabel akhirnya ngomong gini, oke, tenang, kamu tenang aja. Kamu tenang. Pokoknya kebun anggur Nabot itu bakal jadi punya kamu. Aku yang atur semua rencananya. Wah, Ratu Isabel punya niat jahat adik-adik. Dia akhirnya buat surat. Surat ini tuh untuk kepala desa-desa, kepala orang-orang tua dan pemuka-pemuka di kotanya tempat Nabot tinggal. Terus pakai stempel raja. Jadi itu dianggap tuh itu legal, sah. Karena ada stempelnya raja. Jadi dianggap tuh raja yang buat surat itu. Isi suratnya adalah supaya tuh para tua-tua itu dan pemuka agama di tempat itu melakukan puasa. Mereka akan mengumumkan bakal ada puasa. Orang-orang kota itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Dan harus berpuasa. Dan nanti pas pengumuman, nanti si Nabot itu harus suruh duduk paling depan. Pas penyampaian puasa. Duduk paling depan, nanti aku bakal sewa 2 orang dursila untuk memfitnah si Nabot. Bilang kalau dia telah mengutuk raja dan telah mengutuk Tuhan, biar dia dihukum mati. Akhirnya, pas tua-tua kota, buka suratnya itu, dilihat, oh, dia surat dari raja. Berarti mereka harus melaksanakan perintah. Oke. Pas hari H, mereka mengumpulkan semua rakyat-rakyatnya yang tinggal di sana, dikumpulin. Terus, Nabot disuruh duduk paling depan. Nggak lama, setelah itu, muncul 2 orang dursila. Apa sih, Kak, orang dursila itu, Kak? Orang dursila itu adalah orang yang berani terima resiko apapun. Dia tuh nggak takut dosa. Dia nggak takut karma. Dia bisa melakukan apapun, pokoknya dibayar. Jadi kalau misalnya, mungkin ada kalau ke pengadilan ya, ngeliat orang saksi. Pasti kan, sebelum saksi kan, ada itu ya, terus tumpang tangan di kitab suci ya. Tumpang tangan. Suruh tumpang tangan di kitab suci, saya berjanji, saya bersumpah, akan berkata yang sejujur-sejujurnya, dan tidak akan berbohong. Misalkan kayak gitu. Ini, orang dursila ini, dia berani berbohong adik-adik. Pokoknya dia dibayar, dia nggak takut sama hukum Tuhan, dia nggak takut. Ini orang dursila. Jadi dia dapat uang, dia ngomong hal-hal yang bohong. Dia ngomong ke orang-orang rakyat, dia ngomong, Nabot ini adalah orang yang nggak benar.
Dia udah ngutuk raja dan udah ngutuk Tuhan. Dia harus dihukum mati. Kalau zaman dulu adik-adik, kalau orang yang mengutuk Tuhan, itu tuh harus dihukum mati adik-adik. Akhirnya rakyat-rakyat tuh ambil batu adik-adik, Nabot dilemparin pakai batu. Sampai Nabot mati adik-adik. Kasian adik-adik ya, padahal Nabot nggak salah. Akhirnya setelah Nabot mati, si Isabel pas tahu Nabot udah mati, dia datang ke raja. Raja, sekarang kebun anggur Nabot buat kamu ambil gih. Nabot udah mati. Oh ya? Asik kalau gitu. Oke, kalau gitu berarti kebun anggurnya bisa aku jadiin kebun sayur gitu. Ahab langsung mau makan lagi kan, dia udah senang. Tapi Tuhan tahu adik-adik, Tuhan tahu kalau Ahab dan Ratu Isabel ini berbuat dosa yang sangat jahat. Akhirnya Tuhan memanggil Nabi Elia. Dipanggil, Nabi Elia, aku sudah tahu segala hal tentang kejahatan Raja Ahab dan istrinya, Isabel. Aku pengen kamu nyamperin si Raja Ahab. Kamu kasih dia peringatan, kalau aku tuh bakal mengutuk dia beserta keluarga-keluarganya. Jadi untuk Raja Ahab dan keturunannya, mereka akan mati. Kalau yang matinya di dalam kota, akan dimakan anjing adik-adik. Serem ya? Terus kalau yang matinya di luar kota, di padang, itu bakal dimakan burung. Itu kutukan dari Tuhan, karena si Raja Ahab ini dan Isabel itu sudah berdosa. Dan si Isabel ini sudah membuat niat yang jahat. Dia akan aku hukum mati dimakan anjing. Dan tempat Nabot mati, di situ darahnya Ahab dan keluarganya bakal dijilat oleh anjing juga dari situ. Pokoknya itu kutukan dari Tuhan buat Ahab dan keturunannya. Serem ya adik-adik ya. Kakak waktu baca ini, kok serem banget ya. Sampai dimakan anjing. Kita jangankan dimakan anjing adik-adik ya. Digigit semut aja, kayak sakit banget ya. Ini dimakan anjing adik-adik. Serem. Akhirnya Eli datang kepada Ahab. Datang, Ahab, Tuhan sudah berfirman kepada aku, akan mengutuk kamu dan keluargamu. Kamu akan dikutuk. Kamu dan keturunanmu akan dikutuk sama Tuhan. Yang matinya di dalam kota akan dimakan anjing. Dan yang matinya di luar dan di padang atau di padang itu akan dimakan burung. Ahab waktu dengar itu takut nggak adik-adik? Takut dia adik-adik. Dia merasa, ya ampun, aku takut. Dia merasa bersalah banget adik-adik. Akhirnya dia minta ampun sama Tuhan. Minta ampun, dia berdoa, dia berpuasa, dia bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Dia nggak makan, dia nggak minum. Benar-benar mohon ampun. Akhirnya Tuhan mengasihi dia nggak adik-adik? Mengampuni dia nggak adik-adik? Mengampuni adik-adik. Walaupun Tuhan tahu dia awalnya jahat. Tapi karena dia sudah bertobat, akhirnya Tuhan mengampuni Raja Ahab. Jadi kutukan Tuhan itu tetap terjadi, tapi dimulai dari anaknya Ahab. Jadi nggak dimulai dari Ahab, karena Ahab sudah bertobat. Tetap terjadi, tapi di anaknya. Gitu adik-adik. Tapi Ratu Isabel tetap mati menggenaskan adik-adik, dimakan anjing. Oke adik-adik. Sekian khotbah kakak hari ini. Yang kakak mau bagiin, ada 3 poin dari kisah Nabot ini. Yang pertama adalah, kita itu nggak boleh serakah adik-adik. Kita nggak boleh menginginkan barang punya orang lain, yang bukan hak kita. Orang lain punya apa, kita mau juga. Orang lain punya handphone baru. Mah, temenku punya handphone baru. Aku juga mau dong handphone baru. iPhone 12 mah. Gitu. Nggak boleh adik-adik. Kita harus bersyukur apa yang kita punya. Nggak boleh serakah ya adik-adik. Jangan serakah kayak Raja Ahab, nggak boleh. Yang poin yang kedua adik-adik, kita nggak boleh egois dan mementingkan diri sendiri. Kita rela melakukan segala hal untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Itu nggak boleh adik-adik. Seperti Isabel dan Raja Ahab. Dia menghalalkan segala cara. Sampai dia membunuh orang sekalipun dia nggak takut adik-adik. Mengambil nyawa orang lain pun dia nggak takut adik-adik.
Itu nggak boleh adik-adik ya. Terus yang poin yang ketiga, jika kita berbuat salah, kita harus bertobat, kita harus mohon ampun sama Tuhan. Kita harus mengakui kesalahan kita sama Tuhan, mohon ampun, minta maaf, bertobat, berdoa, dan kita jangan mengulangi kesalahan lagi. Itu adik-adik. Sekian sharing hari ini. Sekarang kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini Tuhan Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan Yesus. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan tidak serakah Tuhan seperti Raja Ahab dan Isabel Tuhan. Ajar kami juga Tuhan tidak egois, dan ajar kami juga Tuhan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Juga ajar kami Tuhan Yesus untuk mau mengaku kesalahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.